Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk merespon beberapa pertanyaan yang telah sampai ke meja redaksi. Yang pertama dari Saudara Adi di Jakarta Selatan. Saudara Adi bertanya, saya seorang pedagang kaki lima. Saya mau bertanya, Alhamdulillah saya suka dapat orderan barang. Yang barangnya anak tidak punya stok. Hanya punya sampel barang karena permintaannya banyak. Saya tidak punya duit untuk beli barang. Untuk beli barang tersebut. Tapi saya minta DP barang sekitar 75% karena barang sekalian dibordir sesuai permintaan. Ya. Terima kasih kepada Saudara Adi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Yang pertama yang perlu digarisbawahi dan ditekankan pada pertanyaan Saudara Adi ini. Pada hukum asal berdagang itu adalah halal. Namun perlu diingat pula bahwa perdagangan itu atau jual beli itu adalah satu aktivitas, satu tindakan hukum yang bertujuan memindahkan kepemilikan dari penjual kepada pembeli dan memindahkan kepemilikan uang dari pembeli kepada penjual, atau yang diistilahkan dengan muawadhah, pertukaran harta. Nah, karena jual beli itu adalah suatu tindakan hukum memindahkan kepemilikan. Kalau Anda tidak memiliki barang, maka hukum asalnya Anda tidak boleh menjual. Apalagi kalau ternyata pembeli juga tidak melakukan pembayaran tunai dan lunas. Akibatnya Anda tidak punya uang, tidak punya barang, pembeli tidak melakukan pembayaran tunai, maka ini yang disebut dalam literasi ilmu fikih dengan bai'ud dain bid dain atau bai'ul kali' bil kali'. Menjual barang tertunda dengan pembayaran terhutang pula atau tertunda pula. Para ulama sepakat jual beli semacam ini haram hukumnya. Karena perlu diketahui bersama bahwa rukun jual beli itu ada 6. Rukun jual beli itu ada 6. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah uang, yang ketiga adalah penjual, keempat adalah pembeli, kelima adalah ijab atau penawaran, dan yang keenam adalah pembelian atau yang disebut dengan qabul. Idealnya keenam persyaratan ini terpenuhi secara bersamaan tatkala akad. Namun karena kemurahan agama Islam, kemurahan Allah Azza wa Jal, frekuensi jual beli yang terjadi dalam jumlah yang sangat banyak dalam setiap hari. Setiap orang setiap hari bisa jadi melakukan transaksi yang berkali-kali. Karena itu ada keringanan untuk menunda salah satu rukun, yaitu barang ataupun uang. Aslinya, hukum asalnya, seluruh rukun yang 6 ini harusnya tatkala akad terpenuhi. Seperti halnya rukun-rukun amalan yang lain. Pernikahan, kemudian serikat dagang, ataupun ibadah. Kalau satu saja dari rukun ibadah tidak terpenuhi, maka ibadah itu tidak sah. Idealnya, dalam jual beli pun demikian. Namun karena frekuensi yang sangat tinggi dan adanya kebutuhan, maka Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan, yaitu untuk menunda salah satu dari rukun, yaitu barang ataupun uang. Namun dua-duanya tidak boleh ditunda. Kalau barangnya ada, siap diserah terimakan di saat akad, maka uangnya boleh tertunda, alias pembeliannya dengan pembayaran terhutang. Kalau uangnya siap diserah terimakan, dibayarkan tunai lunas,
maka barangnya boleh tertunda. Nah, dalam pertanyaan saudara Adi ini, saudara Adi belum punya barang dan pembeli juga belum melakukan pembayaran tunai, maka ini transaksi ini tidak dibenarkan secara aturan syariat. Solusinya, yang pertama, saudara Adi meminta kepada pembeli untuk melakukan pembayaran tunai lunas. Dengan demikian, memenuhi kriteria akad salam. Kalau ini tidak bisa dilakukan karena pembeli tidak mau melakukan pembayaran tunai, maka saudara Adi masih memiliki opsi kedua, yaitu menjadi agen dari pemilik barang. Meminta izin, atau membuat satu kesepakatan tertulis ataupun tidak tertulis kepada pemilik barang agar saudara Adi dibolehkan ikut memasarkan produknya. Kalau ini tidak juga bisa dilakukan, maka ada opsi ketiga, yaitu saudara Adi membuat kesepakatan dengan calon pembeli untuk melakukan kerjasama pembelian barang, alias saudara Adi akan memfasilitasi, membantu pembeli dalam membeli barang dengan tentunya saudara Adi transparan, nilai barang, biaya transportasi dan lainnya semuanya disampaikan kepada pembeli, dan saudara Adi kemudian meminta fee atau komisi pengadaan barang tersebut. Ya, ini 3 opsi yang bisa saudara Adi lakukan. Namun kalau saudara Adi tetap seperti yang tergambar dalam pertanyaan, menjual barang padahal belum punya barang, kemudian pembeli juga hanya melakukan pembayaran sebagian tidak lunas, maka ini termasuk transaksi yang terlarang, itu yang disebut dengan bai'ul kali' bil kali'. Pertanyaannya dari saudara Amrijan di Pekanbaru. Saudara Amrijan berkata, saya dan teman-teman bekerja di salah satu perusahaan kontraktor. Kesepakatan kerja telah sama-sama setuju dalam akad sebelumnya. Di dalam akad, upah dibayar berdasarkan kerja bulanan. Seiring berjalan waktu, kami menerima upah di bulan pertama. Ternyata upah pembayaran dihitung harian. Kami sepakat tidak masuk kerja dengan tujuan agar pihak perusahaan mau menemui kami. Kemudian kami sepakat untuk tidak bekerja. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah kami melakukan terkait hal tidak masuk kerja tersebut? Apakah akadnya batal? Yang ketiga, jika kami cuti ataupun sakit, gaji kami dipotong, bolehkah kami mengambil job freelancer di luar dari perusahaan kami bekerja sekarang? Ya, terima kasih kepada saudara Amrijan di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW telah bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Seluruh kaum muslimin itu berkewajiban memenuhi kesepakatan kerja, memenuhi kesepakatan akad yang telah dicapai di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad yang telah kalian jalin. Nah, karena dalam kontrak kerja ada kesepakatan pembayaran upahnya dilakukan dengan skema bulanan, dengan sistem bulanan bukan harian, berarti dari pihak perusahaan telah melanggar salah satu klausul kesepakatan kerja. Kalau Anda merasa tidak suka, tidak rela dengan perubahan mekanisme pembayaran ini, maka Anda berhak mengajukan keberatan. Anda berhak mengajukan keberatan, dan kalau memang ternyata dari pihak perusahaan tidak kooperatif, Anda berhak untuk kemudian memutuskan kontrak, mengundurkan diri karena dari pihak perusahaan tidak komitmen dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, karena Anda berhak memutuskan dan Anda pun mungkin sudah mengajukan pemutusan hubungan kerja, minta mengundurkan diri dari kesepakatan kerja ini, maka Anda bebas untuk mencari pekerjaan lain di
tempat lain, di perusahaan lain. Namun perlu diingat, selama Anda belum mengajukan pengunduran diri, maka Anda berkewajiban untuk memenuhi ikatan dinas ataupun ikatan kerja yang telah Anda sepakati. Makanya kalau Anda tidak rela, maka segera ajukan keberatan, dan kalau memang dari pihak perusahaan tidak kooperatif, Anda segera mengundurkan diri agar Anda bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Namun kalau yang terjadi adalah perusahaan melanggar perjanjian, kemudian Anda semena-mena, sesuka hati melakukan tindakan yang atau perlawanan dengan cara berhenti dari bekerja, mogok kerja, tentu ini satu tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Rasulullah SAW bersabda, "Wala takhun man khanak." Janganlah engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Alias, kalau kita ingin membalas, maka balaslah dengan yang setimpal. Balaslah dengan setimpal. Apakah gaji Anda berkurang ketika dibayarkan dengan sistem harian? Apakah berbeda dengan gaji yang Anda terima ketika pekerjaan itu pembayarannya dilakukan secara bulanan? Kalau ternyata selama ini belum ada perbedaan, namun akan terjadi perbedaan bila Anda misalnya sakit, bila Anda tidak bekerja, Anda tidak masuk karena ada alasan, maka baru akan terjadi perbedaan. Namun selama belum ada perbedaan, Anda tidak boleh mogok kerja sampai Anda menyatakan pengunduran diri dari perusahaan tersebut, mengundurkan diri dari kesepakatan kerja tersebut karena perusahaan tidak kooperatif. Namun saya lebih menyarankan kepada Anda untuk mengedepankan komunikasi yang baik. Baik itu mengajukan keberatan secara tertulis, melayangkan surat kepada pimpinan, ataupun melayangkan surat kepada dinas terkait untuk menjembatani terjadinya komunikasi yang baik antara Anda dengan perusahaan tempat Anda bekerja. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Buyung sebagai seorang dokter di Jakarta. Saudara Buyung bertanya terkait dokter diwajibkan atau dipaksa oleh pihak rumah sakit untuk mempunyai asuransi profesi dokter. Bila ada tuntutan dari pasien akan dihandle pihak mediator dari asuransi dan mendapat pertanggungan sampai dengan batas 500 juta. Dikasih pilihan mengikuti asuransi atau dikeluarkan dari rumah sakit. Apa yang menjadi solusi? Yang kedua, banyak rumah sakit, baik pemerintah dan swasta, bekerja sama dengan asuransi. Bagaimana solusi menjadi dokter dalam melayani pasien dengan asuransi? Yang ketiga, dalam melayani pasien, anak-anak yang takut atau nangis, dokter suka menyiapkan hadiah-hadiah mainan buat anak agar anaknya tidak nangis. Apakah ini dibolehkan? Bagaimana kalau niatnya agar pasien ini senang dan mau kontrol atau tidak takut kembali berobat ke dokter? Yang keempat, dokter mendapat hadiah-hadiah dari perusahaan farmasi seperti medrep atau medical representative, contoh makanan, pulpen, dan lain-lain agar membina hubungan baik dengan dokter dan bertujuan agar obat perusahaan mereka dipakai. Yang kelima, bagaimana bila kita melakukan pemeriksaan contohnya CT scan, kemudian kita dapat fee 10% dari biaya pasien bayar CT scan oleh pihak rumah sakit atau perusahaan pihak ketiga. Ya, terima kasih kepada saudara Buyung atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama, bahwa mengikuti asuransi, kalau itu hanya berdasarkan kebijakan sepihak dari perusahaan, dari rumah sakit, maka itu tidak dibolehkan. Karena asuransi itu mengandung unsur gharar dan mengandung unsur riba. Gharar karena bisa jadi Anda membayar premi, terus membayar, namun sampai Anda selesai bekerja, Anda tidak melakukan kesalahan sehingga tidak pernah terjadi tuntutan atas pekerjaan Anda. Sehingga uang Anda akan hilang, hangus. Atau bisa jadi Anda baru setor sejumlah uang yang nominalnya sedikit, tetapi sudah muncul gugatan atas
pekerjaan Anda, sehingga akhirnya pihak asuransi akan mengeluarkan dana atau mengcover pembiayaan atas Anda, atas tuntutan yang menimpa Anda, nilainya yang bisa jadi lebih besar dibanding premi yang pernah Anda bayarkan. Dan ini adalah riba. Karena selama ini bukan menjadi aturan yang telah baku dari pemerintah, maka saya sarankan Anda memilih untuk bekerja di rumah sakit atau klinik lain yang tidak mengharuskan adanya asuransi semacam ini. Wallahu ta'ala alam. Dan solusinya adalah sarankan kepada perusahaan Anda, kepada rumah sakit Anda, agar kalau memang rumah sakit membuat kebijakan bahwa setiap dokter diasuransikan, bahwa asuransi itu ditanggung oleh perusahaan. Walaupun misalnya sebagai kompensasinya gaji Anda dikurangi, Anda kehilangan sebagian fasilitas misalnya, asalkan bukan Anda yang mendaftarkan ataupun mengajukan asuransi tersebut, ya. Kemudian yang kedua, masalah rumah sakit bekerja sama dengan asuransi, baik itu rumah sakit swasta ataupun rumah sakit pemerintah, maka itu kalau Anda bisa memberikan saran, memberikan masukan, maka lakukanlah. Namun bila tidak, kalaupun Anda telah memberikan saran namun diabaikan, maka itu sepenuhnya tanggung jawab perusahaan Anda, bukan tanggung jawab Anda. Ya, Anda hanya berkewajiban untuk menjalankan tugas Anda, yaitu memeriksa pasien, memberikan layanan yang sebaik mungkin. Ya, adapun nanti masalah administrasi, maka biarkan itu perusahaan ataupun pihak rumah sakit yang menjalankan administrasinya. Anda hanya menjalankan tugas sebagai seorang dokter, memberikan pelayanan, memberikan pemeriksaan dan rekomendasi obat kepada pasien yang berobat di rumah sakit Anda. Sedangkan yang berkaitan dengan hadiah-hadiah dari perusahaan farmasi, maka hadiah ini bukanlah hadiah yang sebenarnya. Ini adalah bentuk suap. Ini adalah bentuk suap agar Anda tidak bersikap profesional, agar Anda bersikap tidak profesional. Kenapa? Karena ketika Anda terus mendapatkan hadiah, atau bahkan mungkin Anda mulai tergiur dengan hadiah tersebut, maka Anda akan terus merekomendasikan obat dari perusahaan tersebut, walaupun obat itu bisa jadi kurang dibutuhkan, atau mungkin kurang bagus, atau mungkin harganya lebih mahal. Padahal idealnya Anda harus merekomendasikan obat yang paling baik, yang paling murah, walaupun Anda tidak mendapatkan hadiah. Namun karena hadiah-hadiah ini bukan murni hadiah, itu adalah sebuah upaya agar Anda berpihak kepada perusahaan farmasi, sehingga Anda terus menggunakan obat mereka, merekomendasikan obat mereka, dan rekomendasi ini tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan farmasi tersebut. Dan pihak yang akan dirugikan tentu adalah pasien. Karena bisa jadi karena Anda lagi tidak lagi nyaman atau sungkan dengan perusahaan, atau Anda dikejar target, akhirnya Anda membabi buta, merekomendasikan obat yang tidak dibutuhkan, atau obat yang kurang tepat, atau obat yang lebih mahal, padahal masih banyak obat alternatif yang lebih murah, lebih bagus, ataupun bisa jadi Anda tidak perlu merekomendasikan obat tersebut. Namun kadangkala karena tuntutan untuk memenuhi target, agar Anda mendapatkan bonus yang lebih besar, hadiah yang lebih besar, maka akhirnya kadang sebagian dokter merekomendasikan obat-obat yang tidak diperlukan oleh pasiennya. Dan ini adalah perbuatan yang tercela. Yang terakhir, bila kita melakukan pemeriksaan CT scan ataupun yang serupa, kemudian Anda sebagai dokter yang merekomendasikan pemeriksaan tersebut mendapatkan fee 10% dari perusahaan atau rumah sakit tempat Anda bekerja atau perusahaan pihak ketiga rekanan, maka ini perlu dicermati. Bila memang pemeriksaan tersebut betul-betul dibutuhkan oleh pasien, maka insya Allah tidak mengapa.
Apalagi bila Anda ketika merekomendasikan rekanan tersebut adalah rekanan yang terbaik, fasilitas yang termurah, harganya termurah, fasilitasnya terbaik, maka ini insya Allah tidak mengapa, karena fee tersebut diberikan kepada Anda sesuai dengan mekanisme dan aturan rumah sakit. Tetapi ketika fee tersebut didapat tanpa sepengetahuan rumah sakit, dan apalagi pemeriksaan tersebut kurang diperlukan, namun Anda rekomendasikan agar mendapatkan fee itu, tentu ini adalah bentuk khianat. Karena itu saya lebih menyarankan seperti pertanyaan sebelumnya, akan lebih baik bila Anda menolak untuk menerima fee tersebut, agar Anda betul-betul bersikap secara profesional sebagai seorang dokter, sehingga ketika Anda memberikan rekomendasi untuk pemeriksaan CT scan atau yang serupa, itu betul-betul pemeriksaan yang urgen. Bukan sekedar agar Anda memenuhi poin dari perusahaan rekanan tersebut. Tidak, betul-betul Anda merekomendasikan pengobatan yang dibutuhkan seperlunya sesuai dengan kondisi yang terjadi pada pasien. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara yang tidak menyebutkan identitas bertanya, atau dari saudara Syam di Kuningan bertanya, bagaimana hukum menjual rumah ke bank tetapi bukan KPR, hanya menjual rumah ke bank langsung, bagaimana hukumnya? Ya, terima kasih kepada saudara Syam di Kuningan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ulama ahli fikih kontemporer telah menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang bernama bank, apalagi betul-betul lembaga keuangan konvensional, maka aktivitas mereka itu didominasi oleh aktivitas yang menyimpang dari aturan syariat, yaitu syarat dengan praktek riba. Padahal dalam Islam ada satu prinsip besar, yaitu haramnya ta'awun, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tidak diragukan ketika Anda menjual rumah untuk dijadikan kantor ataupun fasilitas oleh bank, maka berarti Anda telah terjatuh dalam perbuatan yang terlarang ini, yaitu ta'awun, tolong-menolong, memiliki kontribusi dalam terjadinya praktek-praktek yang diharamkan dalam Islam. Dan ini tentunya haram. Allah Ta'ala a'lam. Pertanyaan dari saudara Agung di Seoul di Korea Selatan bertanya, bagaimana hukum rokok herbal? Ya, terima kasih kepada saudara Agung di Korea atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudara Agung, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tidak diragukan bahwa rokok, baik rokok herbal ataupun rokok elektrik ataupun rokok konvensional, maka semua itu haram. Karena selain itu menghambur-hamburkan uang, rokok juga mengancam kesehatan, mendatangkan bahaya bagi kesehatan kita ataupun kesehatan orang yang ada di sekitar kita. Baik itu herbal ataupun non-herbal, elektrik ataupun rokok konvensional, itu semuanya terbukti mengancam kesehatan kita, kesehatan orang di sekitar kita, membuang-buang harta tanpa ada manfaat yang didapat selain menuruti kecanduan para penghisapnya. Karena itu para ulama telah berfatwa rokok itu hukumnya haram. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Nur Khalis di Bekasi bertanya, apa hukumnya cashback atau diskon yang kita peroleh saat top up di dompet digital? Apakah itu termasuk riba? Ya, terima kasih kepada saudara Nur Khalis di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Top up baik dalam aplikasi atau di lembaga keuangan seperti tabungan telah digambarkan oleh para ulama itu sebagai bentuk deposito atau piutang. Ya, itu adalah bentuk piutang atau kredit, di mana kita menyerahkan sejumlah dana kepada pihak kedua
untuk kemudian dana tersebut kita akses kembali, kita tagihkan kembali, kita minta kembali, kita ambil lagi di saat kita memerlukan. Dan tentu ketika dana itu kita setorkan, kita semuanya sepakat bahwa itu bukan dalam rangka hibah, dalam rangka berdagang, investasi, bukan, tapi dana itu sekedar dana yang kita top up-kan, kita tabungkan untuk kemudian kita gunakan atau kita pakai di saat kita membutuhkan. Dan yang kedua, dana yang top up tersebut akan sebagiannya, bahkan secara aturan undang-undang 70%-nya akan didepositokan oleh penyedia aplikasi di rekening bank sentral, itu Bank Indonesia. Dan atas pendepositoan tersebut, pemilik aplikasi akan mendapatkan bunganya dari Bank Indonesia. Dan bunga itu tentu sekali lagi akan dinikmati oleh siapa? Oleh penyedia aplikasi. Nah, ini sebagai bukti nyata bahwa top up tersebut saatnya adalah sebuah piutang. Dan kalau ternyata atas piutang itu Anda mendapatkan keuntungan, bebas ongkos kirim, diskon harga, atau mungkin hadiah atau yang lainnya, maka ini adalah bentuk nyata dari riba. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan kepada Anda, baik keuntungan itu berupa pertambahan nilai atau cashback atau potongan harga atau bebas ongkos kirim, semua itulah bentuk keuntungan. Dan itu kata Nabi itu adalah riba. Karena itu menggunakan aplikasi-aplikasi semacam ini tidak dibenarkan kalau dalam prakteknya aplikasi tersebut menyediakan potongan harga, diskon, bebas ongkos kirim, cashback bagi pengguna yang telah terlebih dahulu top up atau menyimpan sejumlah dana di aplikasi tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami tanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah sampai ke meja redaksi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.